Tapi purbakala yang manusia itu kebanyakan ditemukan di area Solo, Sragen, Ngawi. Yang kedua daerah Wajak, Tulungagung dekat Gunung Wilis, dan Penanggungan yaitu Pithecanthropus mojokertensis. Kan indikasinya fakta, bukan mitos. Sudah ditemukan secara ilmiah, sudah ada museumnya, kan gitu. Kalau Pithecanthropus itu lebih muda, kalau Meganthropus itu lebih tua dari Pithecanthropus. Lebih muda lagi Homo sapiens itu ada 3 Homo itu manusia, sapiens itu adalah pintar. Manusia pintar. Yang paling muda itu Homo sapiens. Apa? Yang paling muda itu Mas. Ya, Homo sapiens itu ada 3 di Nusantara. Homo soloensis, Homo floresiensis, sama Homo wajakensis. Jadi di Wilis itu termasuk baru, lebih muda. Lah Pithecanthropus lebih tua itu Mojokerto. Di Solo juga ada yang di Pithecanthropus soloensis dan Pithecanthropus erectus yang di Ngawi sebelah barat, juga kaki Gunung Lawu. Yang tua lagi di atasnya Pithecanthropus, Meganthropus paleojavanicus. Mega itu besar, Anthropus manusia, Paleo tua, Javanicus Jawa. Jadi manusia tertua, manusia besar tertua di Jawa, ras Jawa. Nah, itu alasannya kenapa mercusuar dunia akan berada di Nusantara, itu indikasinya itu, Mas. Kronologinya seperti itu. Dari awal kembali ke awal. Itu. Dan sampai sekarang mengindikasikan indikasi kalau daerah yang tertua itu padat penduduknya. Itu hitungannya pulau loh, bukan negara loh ya. Negara kan sudah penggabungan pulau. Nah, itu saya lihat di data yang namanya pulau terpadat di dunia pertama adalah Pulau Jawa dan Madura pertama sampai sekarang. Terus pulau kedua adalah Honshu, Jepang. Ketiga Britania di Inggris. Jadi leluhurnya wong Eropa ini sekolah Inggris. Itu Jepang. Karena apa? Itu kan termasuk gunung. Karena ada pelapukan humus itu tadi, akhirnya terbentuknya pembusukan ya, podo karo kita tuh leluhurnya adalah barang bosok kan gitu loh. Jadi sempurna gitu loh. Bosokan. Buri ketek. Gitu loh. Jadi jangan mengatakan orang lain kayak monyet, kita sendiri titisan monyet. Keturunan monyet kan gitu loh. Jadi kalau kita sudah disempurnakan jangan sombong kan gitu loh. Nah, terus Luzon, Pulau Luzon itu di Filipina terpadat nomor 4. Madagaskar, Pulau Sumatera itu yang terpadat nomor 5. Terus Madagaskar Afrika, Mindanao itu Filipina, Borneo itu adalah Kalimantan, Formosa itu adalah Tiongkok, dan Hispaniola itu adalah Dominika, Amerika. Itu leluhurnya manusia purba orang-orang Amerika, ras Amerika, ras Eropa dewe, ras Cina dewe, ras Afrika dewe, ras Asia dewe. Jadi rasnya Cina itu ada 2 dari Jepang sama Tiongkok. Jadi leluhurnya gitu loh, Mas. Terus leluhurnya orang Eropa dari Inggris, leluhurnya ras Amerika dari Dinamika itu. Dominika, Amerika. Terus rasnya Afrika itu tadi di Madagaskar. Rasnya Jawa di Pulau Jawa itu kan terhitung pulau, bukan negara loh, pulau.
Tapi tertua di sendiri adalah Meganthropus paleojavanicus. Jadi uangnya gede-gede, karena bisa 2 sampai 3 meter orangnya. Makanya dulu ketika bencana Nabi Nuh terlempar ke sana, kayak ada yang buatan bener atau enggak ya di penemuan-penemuan itu yang katanya Nabi Nuh katanya kayunya kayu jati. Ya jati kan adanya di Pulau Jawa tuh. Makanya kan setiap transisi perpindahan peradaban itu selalu ada bencana besar ya, seperti itu. Makanya mengindikasikan semua akan dikembalikan kepada awal mula. Jadi paling tertua itu memang di Jawa, dan gunung paling meletus pertama kali adalah Gunung Lawu. Dulu Gunung Lawu di dasar laut, karena tekanan magma itu akan timbul gundukan, akhirnya pecah gitu, kayak bisul naik pecah itu, akhirnya sampai saking tuanya sekarang sudah tertidur berbentuk bebatuan yang banyak menghasilkan mata air. Kan indikasinya sudah nyata, fakta, bukan mitos. Nah, kenapa di daerah sekitaran Gunung Lawu makanya terdapat daerah namanya Karanganyar. Karang itu batu karang, anyar itu baru, yang dulunya di dasar laut menjadi dataran, makanya disebut Karanganyar. Daerah di bawahnya Karanganyar, Karang Pandan, bebatuan karang pandan. Pandan itu adalah tumbuhan yang banyak tumbuh di pinggiran pantai. Iya kan? Iya. Terus Karangasem di daerah Boyolali, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, dan Solo Kota terdapat daerah namanya Karangasem. Karang batu karang, asem-asem Jawa. Makanya di Pulau Jawa ini, di hutan-hutan pinggiran pantai Pulau Jawa terdapat banyak pepohonan asem Jawa. Nah, di pewayangan diceritakan Semar, desanya Semar itu namanya Karang Kadempel. Karang itu batu karang, kadempel itu tumbukan yang karang yang jadi tumbukan karang gitu loh, yang menggumpal, Karang Kadempel. Jadi Semar itu berada di Gunung Lawu yang ada di ujung Gunung Lawu yang namanya Hargodumilah. Jadi bukan di Merapi atau di yang dikatakan di Kelampis Ireng atau di Tidar, enggak, di Gunung Lawu. Dibilang yang Sabdo Palon dan Brawijaya pisah dengan yang Brawijaya, juga enggak. Yang Brawijaya masuk ke agama Nyun Sewu Islam, enggak ada indikasi yang peninggalan Brawijaya yang berbau Islam, enggak kan? Enggak. Semuanya Hindu Buddha kan? Enggak. Itu pembelokan sejarah. Karena saya tahu energi, saya melihatnya energi ya. Walaupun imajinasi itu bisa diwujudkan dalam sosok. Eyang Brawijaya tidak pernah jauh dengan Eyang Sabdo Palon. Selalu berdampingan, Mas. Selalu dari dulu sampai sekarang, nggak pernah pisah. Kasih. Iya. Tuh. Yes. Itu makanya tadi bisa dicari di Google Map yang namanya daerah Karangasem itu di Klaten pasti ada, dan itu yang selain itu hanya ada di Bali dan satunya ada di Pekalongan kayaknya. Kalau di Google Map Karangasem gitu, diketik Karangasem Gandeng ya, nggak ada spasi, ini ketemu Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Solo, Sragen, itu ada daerah namanya Karangasem. Karena pohon asem itu mengidentikan pepohonan yang dekat daerah pantai Pasem Jawa. Di Bali namanya di daerah dekat pantai yang namanya Karangasem, dekat laut. Jadi agak menjorok ke tengah. Kalau Pandan itu kan agak ke pinggiran,
terus di Pekalongan juga publik laut kan gitu. Dan nguruk saya lanjut lagi. Tadi sampai yang disebut mengidentifikasikan bahwa gunung Lawu itu berasal dari dasar laut yang naik karena tekanan magma. Nah, magma itu adalah manifestasinya dalam bentuk wujud dewa Siwa. Makanya dibilang Siwa pertama menghuni di tanah Jawa di Gunung Lawu itu Wukir Mahendra itu tadi. Artinya seperti itu. Jadi zaman dahulu orang-orang leluhur itu selalu menggunakan siloka atau sanepan bahasa Jawa ini kan gitu. Jadi jangan sesuatu diterima dengan mentah. Karena perwujudan dewa itu adalah manifestasi dari unsur alam, magma, Siwa kan itu. Dewa naga itu manifestasi dari gravitasi bumi atau gravitasi, semua gravitasi makanya dibilang naga itu sampai kemana-mana, sampai ke kayangan di sana-sana, karena pas setiap planet itu memiliki gravitasi. Yaitu dewa naga. Makanya naga itu bisa sampai ke kayangan. Kalau ceritanya seperti itulah. Secara logisnya, secara ilmiahnya ya itu tadi gravitasi itu kan. Berarti gambaran dari gravitasi itu Mas ya. Naga itu. Nah makanya tadi bisa dicari nanti di Google atau di mana pulau terpadat di dunia. Itu adalah Pulau Jawa. Karena apa? Padat. Karena dengan faktor waktu dan kelahiran. Kan faktor kelahiran dan kematian itu kan pasti lebih banyak faktor kelahiran, ya kan. Nah makanya penghuni pertama itu maka kelahirannya semakin banyak, hitungannya bukan negara atau pulau. Makanya semakin lamanya, semakin pertumbuhan, semakin banyak akhirnya terpadati itu. Jadi mengidentifikasikan bahwa di daerah tersebut paling awal dihuni oleh makhluk atau yang sejenis manusia. Nah, gitu. Itu fakta, bukan mitos. Memang benar-benar seperti itu kenyataannya. Memang itu makanya dibilang Indonesia akan menjadi mercusuar dunia itu adalah itu. Nah, saya kembalikan, makanya Tuhan itu menciptakan dua sifat ciptaannya itu yang ada dua macam, yaitu sifatnya satu adalah materi dan dua adalah non materi. Dia bilang materi itu ibaratnya raga, itu non materinya sukma itu. Darah itu non materinya ion. Kan gitu. Lah pergerakan empat unsur alam itu membentuk senyawa. Lah secara non materialnya nyawa. Jadi Tuhan itu menciptakan dua bentuk yang materi dan non materi. Makanya di dalam pemurnian itu juga, kalau komputer ya software dan hardware kan itu loh. Lah softwarenya jiwa itu. Jiwa itu cahaya aura gitu.
Lah materinya sel kan gitu. Sel. Sel itu kan suatu partikel untuk pembentukan daging, darah, mata, rambut. Itu kan dari sel. Ion. Jadi kumpulan dari ion yang bermuatan itu membentuk sel. Lah sel itu dipengaruhi oleh senyawa. Senyawa itu terjadi karena 4 zat: air, angin, api, tanah. Itu yang namanya zat cair, zat padat, zat gas, tanah. Zat padat itu tanah, zat udara itu gas, zat panas itu api. Itu loh. Jadi kronologinya, jadi makanya dibilang yang dinamakan Adam dan Hawa itu bukan wujud manusia, itu siloka. Siloka. Iya. Kalau leluhur kita ya tadi proses pembusukan atau humus yang pelunakan dari pelapukan, pelunakan, pertumbuhan sampai kesuburan. Dan timbullah kesuburan itu terjadi karena vulkanis yang tinggi dan turun hujan yang banyak. Itu kesuburan kan, daerah kesuburan kan, kalau daerah vulkanis itu kan cenderung subur. Dan subur itu timbullah elemen semesta yang disebut hewan, manusia. Itu pembusukan, humus. Jadi kita itu terbentuk dari pembusukan alam. Ngono loh. Jadi jangan bangga. Aduh, saka barang bosok. Makanya ketika di peradaban baru ada diakhiri bencana besar, bagi yang tidak berguna akan ditimbun, dijadikan humus lagi untuk penyuburan tanah. Bagi yang tidak berguna bagi siapa, Mas? Bagi Alam kan sifatnya negatif. Oke. Gitu loh, makanya kita harus mengolah kasih sayang. Oke. Jadi proses humus itu loh, Mas. Itu ilmiah ini. Kan gitu. Tapi yang bermanfaat itu akan menjadi istilahnya upgrade. Akan di-upgrade, diperbarui.